Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zaid Nurafita Maria dengan NIM 22252000048. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu aplikasi SPSS. Sebelumnya saya akan mempresentasikan PowerPoint saya. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai statistika dengan menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama yaitu mengenai pengenalan SPSS, yang kedua fasilitas SPSS, dan yang ketiga yaitu data. Jadi yang pertama kita memasuki materi mengenai pengenalan SPSS. Jadi SPSS ini merupakan singkatan dari Statistical Package for the Social Science. Sejalan dengan perkembangannya SPSS, digunakan untuk melayani berbagai jenis penggunaan seperti untuk proses produksi di pabrik, riset ilmu sains, dan juga lainnya. Proses pengolahan data SPSS ini meliputi tiga proses. Yang pertama yaitu input data, input menggunakan data editor, lalu yang kedua yaitu proses data, diproses menggunakan data editor, dan juga yang ketiga yaitu output data dengan output navigator atau pivot table editor, text output, dan juga chart editor. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu mengenai fasilitas SPSS. Jadi ada apa aja sih di SPSS itu? Yang pertama, yang pertama yaitu data editor, yaitu jendela untuk pengelolaan data. Window ini terbuka secara otomatis setiap kali program SPSS dijalankan dan berfungsi untuk input data SPSS. Pada data editor juga dijumpai berbagai menu utama untuk memanipulasi data input dan proses data dengan berbagai macam metode statistik. Lalu yang kedua yaitu ada viewer. Viewer mempermudah pemakai untuk melihat hasil pemrosesan, menunjukkan atau menghilangkan bagian-bagian tertentu dari output, serta memudahkan distribusi hasil pengolahan dari SPSS ke aplikasi-aplikasi yang lain. Isi viewer ini biasanya berupa sebuah tabel, grafik, teks, ataupun kombinasi dari ketiganya. Lalu yang ketiga yaitu tersedia mengenai multidimensional pivot table. Hasil pengolahan data akan ditunjukkan dengan multidimensional pivot table. Pemakai dapat melakukan eksplorasi terhadap tabel dengan pengaturan baris, kolom, serta layer. Pemakai juga dapat dengan mudah melakukan pengaturan kelompok data dengan melakukan splitting table, sehingga hanya satu grup tertentu saja yang dapat ditampilkan pada satu waktu. Fasilitas selanjutnya yaitu mengenai high resolution grafik, yang dimana dengan kemampuan grafikal berresolusi tinggi, baik untuk menampilkan pie charts, baik bar charts, histogram, scatter plots, 3D graphic, dan juga yang lainnya akan membuat SPSS tidak hanya mudah dioperasikan, tapi juga membuat pemakai merasa nyaman dalam pengerjaannya. Lalu fasilitas yang kelima ada database access. Pemakai program ini dapat memperoleh kembali informasi dari sebuah database dengan menggunakan database wizard yang disediakannya. Lalu yang keenam ada mengenai data transformation. Transformasi data akan membantu pemakai memperoleh data yang siap untuk dianalisis. Pemakai dapat dengan mudah melakukan subset data, mengkombinasikan kategori, add, aggregate, merge, split, dan beberapa perintah transpose file serta yang lainnya. Lalu yang ketujuh ada electronic distribution. Pengguna dapat mengirimkan laporan secara elektronik menggunakan sebuah tombol pengiriman data atau email, atau melakukan ekspor tabel dan grafik ke mode HTML sehingga mendukung distribusi melalui internet dan intranet. Lalu fasilitas selanjutnya yaitu online help. SPSS menyediakan fasilitas online help yang akan selalu siap membantu pemakai dalam melakukan pekerjaannya. Bantuan yang diberikan dapat berupa petunjuk pengoperasian secara detail, kemudahan pencarian prosedur yang diinginkan, sampai pada contoh-contoh kasus dalam pengoperasian program ini. Fasilitas yang kesembilan yaitu mengenai akses data tanpa tempat menyimpan sementara.
Analisis file-file data yang sangat besar disimpan tanpa memerlukan tempat penyimpanan sementara. Hal ini berbeda dengan SPSS sebelum versi 11.5, di mana file data yang sangat besar dibuat temporary filenya. Lalu yang ke-10 ada mengenai interface dengan database relasional. Fasilitas ini akan menambah efisiensi dan memudahkan pekerjaan untuk mengekstrak data dan menganalisisnya dari database relasional. Lalu fasilitas yang ke-11 yaitu ada analisis distribusi. Fasilitas ini diperoleh pada pemakaian SPSS for Server atau untuk aplikasi multi-user. Kegunaan dari analisis ini adalah apabila peneliti akan menganalisis file-file data yang sangat besar, dapat langsung meremote dari server dan memprosesnya sekaligus tanpa harus memindahkan ke komputer user. Fasilitas selanjutnya yaitu ada multiple sesi. SPSS memberikan kemampuan untuk melakukan analisis lebih dari satu file data pada waktu yang bersamaan. Lalu yang terakhir yaitu ada fasilitas mapping. Visualisasi data dapat dibuat dengan berbagai macam tipe, baik secara konvensional atau interaktif. Misalnya dengan menggunakan tipe bar, pie, atau jangkauan nilai, simbol gradual, dan juga chart. Lalu materi yang ketiga yaitu mengenai data. Di SPSS ini ada dua data utama. Yang pertama yaitu SPSS Data Editor mempunyai dua bagian. Yang pertama yaitu data view, yang dimana tempat ini digunakan sebagai tempat untuk menginput data statistik. Inilah yang selalu tampil di layar. Lalu yang kedua ada variable view, yang dimana ini merupakan tempat untuk menginput variabel statistik. Bagian ini digunakan hanya pada saat memasukkan dan mendefinisikan variabel-variabel. Lalu yang kedua yaitu tipe data. Kita dapat mengelompokkan data menjadi dua tipe, yaitu data kategori dan juga data numerik. Data kategori terdiri dari data nominal dan data ordinal, sedangkan data numerik terdiri dari data interval dan data rasio. Data nominal hanya sebatas memberi label pembeda pada suatu data. Contohnya gender atau jenis kelamin, sedangkan data ordinal menunjukkan tingkatan data seperti tidak sakit, sakit, sangat sakit. Contoh lainnya yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Data interval memiliki konsep persamaan interval atau jarak. Contohnya pengukuran waktu seperti pukul 07.00 sampai 08.30 ataupun 50 sampai 100 dan juga lain-lainnya. Sedangkan data rasio mewakili jumlah aktual suatu variabel. Data ini berpatokan pada nilai 0 sebagai tolak ukur. Contohnya yaitu tinggi, berat, jarak, dan juga lainnya. Sekian penjelasannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan melalui aplikasi SPSS-nya langsung. Jadi saat kita membuka aplikasi SPSS ini, maka yang tampil akan seperti ini. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan, di mana ada data view dan juga ada variable view. Di sini nanti variable view itu kita gunakan sebagai mengisi variabelnya sebelum memasukkan data. Kemudian nanti jika sudah, kita bisa masukkan data di sini dan kita akan menghitung menggunakan jendela yang sudah disediakan. Untuk pertemuan selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menghitung data di SPSS. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Cukup sekian untuk materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.